Iya diampuni, cuma cengar-cengir dulu tuh Allah, "Ya tong tong," katanya, "lu giliran seneng lu lupa, lu sampai nggak nganggap gua, giliran lu susah, lu bangkrut, baru lah dah lu ngakuin." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepergok Bang Salim lagi, Jikojar, ngaji, ngopi, belajar. Ya, seperti biasanya Bang Salim selalu mendoakan semoga kita semuanya dimanapun saja Anda berada, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia, bahagia, bahagia. Oke, sahabat YouTuber, Bang Salim nih, lihat tuh di belakang tuh. Ini sponsornya Bang Salim luar biasa tuh. Banyak banget sponsornya. Dari kecap, sabun, Sunlight, terus Indomie. Wah, luar biasa sponsornya banyak banget, banyak banget. Tapi ini Bang Salim, ini sponsor dadakan. Karena Bang Salim lagi ada di warung. Ya. Ngomong-ngomong masalah warung, ini Bang Salim lagi di warungnya temen, sohib, dongan, konco, bebaturan, ya gitulah ya. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu dong, ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini namanya warung Beta Nasution. Nah, ini yang punya udah kelihatan namanya Nasution, berarti dia dari Mandailing, dari Sumatera Utara ataupun dari Mandailing ataupun dari Tapanuli Selatan. Itulah kalau sudah Nasution, Lubis, Rangkuti, Batubara itu biasanya dari Mandailing Natal, Madinah Mandailing Natal gitu. Baik sahabat, nih Bang Salim lagi ada di warung. Bang Salim teringat makalah yang disampaikan oleh sahabat Nabi sekaligus mantu daripada Nabi Muhammad SAW. Siapa namanya? Ya, iya betul sekali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa yang disampaikan oleh beliau? Nah, ini penting kita harus tahu nih. Manusia itu ada yang punya cita-cita, ada yang punya impian. Nah, oleh karenanya ada yang punya impian, punya cita-cita, dia bersungguh-sungguh. Nah, dia bekerja keras untuk meraih impiannya. Dia bersungguh-sungguh untuk meraih impiannya ataupun cita-citanya. Ada juga yang punya impian, itu punya cita-cita, tapi dia nggak bergerak sama sekali, diam di tempat. Inilah macam-macam kan. Ada yang punya cita-cita cuma dia nggak bergerak, ya udah begitu aja. Ada yang punya cita-cita, dia punya impian, dia bergerak terus, kerja sampai yang namanya impiannya itu dapat diraihnya. Nah, inilah dua kategori seseorang yang memiliki impian. Nah, akan tetapi yang harus kita ketahui di sini adalah tadi wa qala Aliyun radhiyallahu anhu, man zanna annahu bidunil juhdi yasilu fahuwa mutammanin. Nah, wa man zanna annahu bibadlil juhdi yasilu fahuwa mustaghnin. Nah, man zanna annahu bidunil juhdi, nah barang siapa menyangka bahwa tanpa berusaha, ya silu, ia akan berhasil. Nah, ia akan berhasil kepada tujuannya, atau berhasil kepada kesuksesannya tanpa adanya berusaha. Nah, itu dikatakan apa katanya? Dikatakan sebagai mutammanin. Nah, apa itu mutammanin? Sebagai pemimpi. Iya, cuma mimpi doang. Ya dia nggak bergerak, disangkanya
impiannya itu, cita-citanya itu bisa berhasil tanpa ia harus berusaha. Nah, dikatakan oleh Sayyidina Ali, dia sebagai pemimpi, hanya pemimpi saja, udah angan-angan aja, ya bergeraknya enggak gitu, terlalu jauh. Nah, ada juga yang kedua. Yang kedua adalah waman zonna annahu bibadlil juhdi yasilu fahuwa mustaghnin. Nah, ini nih yang bahaya juga nih. Keasikan kerja dia, keasikan punya cita-cita, keasikan punya impian gitu, walhasil itu waktunya dipakai untuk kerja saja sampai yang namanya mindsetnya itu dia berubah. Seakan-akan itu dengan kesungguhannya, dengan kerja kerasnya, ia berhasil apa yang ia cita-citakan tanpa perlunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, sama halnya kita tidak percaya sama Allah bahwasanya Allah lah yang memberikan itu rezeki. Tetapi dia ini ketika ia bekerja keras sampai yang namanya cara berpikir dia itu berubah. Nah, seakan-akan keberhasilannya itu dihasilkan, diraih dengan sebab ia bekerja keras. Nah, lalu apa tegurannya kata Sayyidina Ali? Teguran bagi orang ini adalah bahwasanya dia itu tidak butuh Allah. Nah, nggak butuh Allah lagi dia. Kalau udah kayak gitu, seakan-akan dia bisa meraih itu apa yang ia lakukan hasil dari kerja kerasnya. Kan gitu. Wa man zonna annahu tadi, dan barang siapa yang mengira annahu bibadlil juhdi ya, dengan kerja kerasnya gitu, yasilu. Nah, ia akan berhasil. Fahuwa mustaghnin, maka ia termasuk orang yang tidak butuh Allah. Tuh. Ini nih, keasikan kerja, merasa dia kerja keras, dia sukses, seakan-akan itu keberhasilannya diraih dengan dia kerja kerasnya. Dari kerja kerasnya, inilah cara pandang kita yang kadang-kadang itu saking kita lupa bahwasanya Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki, Allah yang maha kaya, Allah yang Rahman, Allah maha Rahim. Iya dong. Ya, inilah yang harus kita waspadai. Ini bahaya. Nah, bagaimana kita bisa melihat bahayanya? Nanti setelah Allah menimpa musibah, memberikan ujian kepada orang tersebut, misalkan bangkrut. Nah, misalkan hancur perusahaannya, bangkrut, rugi. Nah, inilah akhirnya dia putus asa. Kenapa? Karena selama ia bekerja, ia menyandarkan usahanya itu kepada dirinya sendiri, dan ketika berhasil dia merasa bangga dan tidak butuh Allah lagi. Nah, walhasil ketika dia kena musibah, hancur usahanya, bangkrut usahanya, disitulah dia akan merasakan bahwasanya kita ini bukan apa-apa, bahwasanya ini yang memberikan keberhasilan, kesuksesannya adalah semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sunnahnya kita ikhtiar, memang kudu ikhtiar, syariatnya kita ikhtiar. Pada hakikatnya Allah yang maha memberi, Allah yang maha kuasa. Nah, silakan kejar impian kalian, kejar impian kita semuanya dengan selalu apa? Dengan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga cara pikir kita masih tetap terkontrol bahwasanya Allah yang maha berkuasa. Kalau tidak begitu, kita akan berlaku sombong. Apa kesuksesan yang kita raih seakan-akan hasil usaha kerja keras kita selama ini. Apa yang disampaikan oleh kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah itu, min alamatil i'timadi alal amal naqsanur raja inda wujudiz zalal. Nah, ini sebagian daripada tanda bahwasanya seseorang itu mengandalkan usahanya. Nah, apa katanya?
nuqsanur raja, maka berkuranglah rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengalami kesusahan, mengalami kesalahan, mengalami musibah. Iya itulah jawaban-jawaban yang selama ini kita mengandalkan. Ini hasil kerja kerasku, makanya aku sukses. Ketika dia bangkrut, dia bingung. Nah, kata Allah apa? Lu sih gua kata apa? Kan gitu. Gua suruh lu bersandar sama gua, lu ngandalin lu punya usaha. Ya sekarang lu sukses. Nah, pas giliran bangkrut, rasain dah lu. Akhirnya nangis-nangis, ngemis-ngemis lagi sama Allah, minta ampun lagi sama Allah. Ya iya diampuni, cuma cengar-cengir dulu tuh Allah. Ya tong katanya. Lu giliran seneng lu lupa, lu sampai nggak nganggap gua. Giliran lu susah, lu bangkrut, baru udah dah lu ngakuin. Nah, tong cengar-cengir dulu tuh Allah. Ya udah, tar dulu dah, gue mau lihat sejauh apa keseriusan lu deketin gua. Nah udah, itulah ya. Silakan usaha ya, tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tetap meyakini bahwasanya apa yang kita dapat adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuh pesannya Sayyidina Ali ya, sekali lagi ingat pesannya ya, ingat, tidak ada keberhasilan tanpa ia berikhtiar, bekerja keras. Dan ketika sudah bekerja keras, jangan sampai jangan sampai mengagungkan dirinya sendiri seakan-akan keberhasilan itu diraih dari kerja kerasnya. Allah yang maha berkuasa. Ya, Jikojar, sampai di sini saja. Ilaliko ya. Mudah-mudahan kita semuanya lagi-lagi sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.